Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sheila Aulia dan kembali lagi sama aku. Di sini kita akan belajar lagi soal materi algoritma pencarian. Kalau sebelumnya kita udah belajar soal array, sekarang kita akan belajar materi baru nih yang masih berkaitan juga sama array. Oke, ke definisinya dulu ya kali ya. Algoritma pencarian ini adalah sebuah metode atau prosedur sistematis yang digunakan untuk menemukan suatu elemen tertentu dalam sebuah kumpulan data. Wah, panjang nih. Kita akan coba kasih case simple kali ya. Misalkan di video sebelumnya kan ada apa namanya keranjang buah. Nah, algoritma pencarian ini digunakan untuk mencari salah sebuah jenis buah. Kira-kira ada nggak nih jenis buah ini di keranjang buah tersebut? Misalkan di keranjang buah ini kan ada beberapa macam buah nih. Aku mau cari nih di keranjang ini kira-kira ada nggak ya apel. Nah, itu caranya menggunakan algoritma pencarian. Oke, lanjut. Pengaplikasian algoritma pencarian ini di dunia programming itu ada dua nih teman-teman umumnya. Yang pertama ada untuk pengembangan software, yaitu digunakan untuk mencari data dalam database, struktur data, dan juga algoritma-algoritma lainnya. Terus dia juga digunakan di AI atau kecerdasan buatan. Dia digunakan dalam algoritma pelajaran mesin untuk menemukan pola dalam data. Jadi intinya sih fungsinya sama-sama aja ya buat cari-cari kayak apa namanya aja. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke praktek nih. Udah bosan ya teori-teori. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan algoritma pencarian ini. Di sini adalah case-nya ada satu kelas bahasa Inggris. Tapi ada pertanyaan nih, apakah siswa namanya Budi ini ada nggak sih di kelas bahasa Inggris tersebut di antara banyaknya siswa ini? Nah, kita akan menggunakan algoritma pencarian untuk mengerjakan case ini nih teman-teman. Oke, langsung aja kita ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini aku udah ada array dari nama siswa yang ada di kelas. Cuman ya anggap aja kita orang umum, kita nggak tahu ini ya. Jadi di sini aku udah ada array nama siswa di kelas yang aku namain dengan nama variabelnya nama. Terus di sini aku sudah masukin juga data-datanya dan aku sudah bikin juga length-nya atau panjang atau jumlah dari siswa yang ada di kelas itu. Di sini sudah aku cetak juga, jadi siswa di kelas itu ternyata ada 6 siswa nih teman-teman. Yang dimana indeksnya ini tuh sesuai dengan bangku yang didudukin oleh masing-masing sisanya. Jadi misalkan sejauh itu bangku pertama, Tony bangku kedua, dan sebagainya. Oke, di sini selanjutnya ada yang baru nih teman-teman. Ada function linear searching. Apa itu? Jadi, function linear searching ini adalah salah satu algoritma pencarian yang bisa digunakan untuk mencari sesuatu dalam sebuah data. Oke, di sini aku akan jelaskan baris per baris terkait kodenya. Di sini dimulai dengan function linear searching array target. Maksudnya gimana? Jadi, dari function dulu ya. Function ini adalah sebuah fungsi yang digunakan di dalam pemrograman untuk menjalankan sesuatu. Jadi kayak ya sebagaimana di dunia asli aja ya, kalau misalkan ada sesuatu kan ada fungsinya. Nah itu juga gimana di dunia programmer ini. Terus selanjutnya di sini ada linear searching. Linear searching ini adalah nama fungsinya teman-teman, karena memang kebanyakan orang pun menamai linear searching, jadi namanya linear searching. Tapi untuk function ini sebenarnya namanya bisa apa aja teman-teman, bisa linear browsing atau apapun itu bisa sebenarnya. Cuma karena emang namanya linear searching, jadi kita pakai nama yang udah ada aja ya. Terus di sini di function itu ada parameter teman-teman. Nah dia itu dimasukinnya di sini di dalam kurung. Nah sebenarnya kalau function pada umumnya nggak pakai parameter pun nggak masalah nih teman-teman. Cuma karena kita mau melakukan pencarian di mana di situ tuh ada yang harus kita masukin parameternya, makanya kita menggunakan parameter tersebut teman-teman. Parameter itu maksudnya apa? Jadi parameter itu seperti apa yang kita butuhkan di dalam function tersebut. Jadi misalkan kita kan mau melakukan pencarian, yang kita butuhkan pasti pertama data nama-nama kelasnya dulu dong. Masa kita mau cari tapi nggak ada datanya nih apa yang mau kita cari. Oke, terus kedua kita juga perlu target siapa yang dicari. Nah di sini kita menggunakan itu. Array itu adalah data nama-nama orang-orangnya, nama-nama siswanya nih di kelas. Targetnya adalah siapa yang kita cari. Nah, kita kan tadi kalau misalkan di sini Budi ya, berarti kita mencari Budi. Oke, paham lah ya kalau untuk function. Selanjutnya
Di dalam function ini apa sih yang mau kita kerjain? Kita akan mulai dari sini. Di sini ada for. Di for ini ada beberapa kondisi nih teman-teman yang harus dicapai. Dia itu ada 3 jenis kondisi nih. Pertama, dia itu akan menginisiasikan jumlah perulangan dengan let i. Let itu kan kayak jenis variabel gitu ya teman-teman, kayak var, const, let gitu sama. Jadi let i ini dia diinisiasikan dengan 0. Seperti yang aku bilang sebelumnya, for itu kan perulangan ya teman-teman ya. Jadi dia itu akan melakukan perulangan dari hitungan 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya di sini tuh ada kondisi yang harus dipenuhi teman-teman. Yaitu nilai i harus lebih kecil daripada array length. Oke, masih ingat array length itu apa? Iya, array length itu adalah apa ya namanya? Jumlah data yang ada di sebuah array. Nah, kalau misalkan di sini kan array length-nya nama itu dia ada 6 siswa ya. Nah, jadi perulangannya itu harus lebih kecil dari array length ini, teman-teman. Supaya dia bisa terus berulang. Terus selanjutnya di sini ada kondisi yang terakhir yaitu i plus plus i plus plus atau namanya itu increment teman-teman. Jadi dia tuh si i ini akan terus mengulang terus sampai dia kondisi ini sudah terpenuhi. Jadi bisa dibilang kalau misalkan ini ada 6 berarti dia akan mengulang sebanyak 5 kali teman-teman. Karena kan kalau ulang sampai 6 dia udah nggak memenuhi dong kondisi ini. Nah, jadi gitu teman-teman untuk for di sini. Nah, terus selanjutnya kita apa nih yang mau kita ulang-ulang? Apa nih yang mau kita looping-looping nih yang mau kita cari nih? Jadi kita akan mengulang kondisi ini teman-teman. If, nah ini baru lagi nih. If itu adalah bahasa Indonesia kan jika ya. Jadi ini adalah pengkondisian teman-teman. Jadi jika kondisinya itu array i sama dengan target, maka dia akan mengembalikan i. Maksudnya gimana? Kita pelan-pelan ya teman-teman. Jadi kondisinya itu jika array apa namanya? Jika array ini dengan apa namanya? Jumlah i yang sudah berulang dia sama dengan target yang dicari, maka dia akan mengembalikan nilai i. Jadi misalkan kayak gini. Kalau di sini kan kita tadi aku udah bilang kalau misalkan ini tuh disusun sesuai baku ya teman-teman. Jadi misalkan si perulangan itu udah misalkan udah ke Joni, udah ke Tony, kita misalkan cari Adi ya. Itu udah ke Joni, ke Tony. Oh, nggak sama nih ternyata nggak match nih sama targetnya sama si Adi. Terus dia ke selanjutnya, dia ketemu Adi ini teman-teman. Berarti kan dia sudah menemukan dong si Adi ini. Oh, si Adi ini ada di bangku ketiga nih teman-teman. Berarti dia akan mengembalikan nilai I atau nilai yang harus tahu kalau si Adi ini ada di bangku ketiga. Nah, kayak gitu teman-teman. Tapi for loop ini atau for ini tuh nggak akan berhenti sampai ini terpenuhi ya teman-teman. Jadi walaupun nanti kalau misalkan dia udah berulang sampai si Adi ini ketemu, misalkan target Adi ya, dia tetap akan terus berlanjut lagi sampai kondisinya tuh terpenuhi. Kondisinya itu udah nggak terpenuhi teman-teman. Oke, terus di luar ini ada juga nih return min 1. Ini maksudnya apa? Ini sebenarnya tadi ketinggalan ya, harusnya di for sih. Jadi kalau misalkan si for ini sudah selesai, tapi nggak ketemu nih kondisi si if ini nih, maka dia akan mengembalikan min 1. Jadi min 1 ini sebenarnya bisa apa aja sih teman-teman. Bisa juga 0 atau 20, 100 itu bisa. Jadi itu cuma kayak penanda aja nih kalau misalkan ini tuh nggak ada gitu datanya. Yang akan kita gunakan di kondisi-kondisi di luar dari functionnya. Nanti aku akan kasih lihat sih gimana cara pengaplikasiannya. Oke, dari function linear sendiri ini udah aku jelaskan. Sekarang kita akan coba untuk pakai function ini di case yang mau kita selesaikan. Pertama kita bikin dulu nih. Tadi kan kita udah punya array-nya. Array-nya itu kan nama ya. Tapi kita belum punya targetnya nih. Siapa nih yang mau kita cari? Kita akan bikin variabel nama yang dicari. Oke, nama yang dicari itu adalah Budi ya tadi ya. Ya kan? Ya, Budi. Terus, oke kita lihat lagi, arahnya udah dapet, targetnya juga udah ada, kita langsung aja jalanin functionnya. Jadi kita bikin variabel dulu yang akan menjalankan functionnya, karena nantinya tuh setelah ini bakal ada apa ya kondisi yang bisa menjalankan function tersebut teman-teman. Nanti akan aku tunjukkan. Jadi kita namain hasil. Kalau hasil dia akan
berisi function linear searching yang dimana memuat dua parameter tadi teman-teman. Tadi yang aku bilang apa? Arraynya itu adalah nama array nama. Lalu untuk targetnya itu adalah variabel nama yang dicari teman-teman. Betul, nama yang dicari. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung ke pengondisian ya seperti yang aku bilang sebelumnya. Jadi kita langsung ke if. Ingat ya, if tadi adalah perandaian. Jika hasil itu ini min 1. Oke, ini aku maksud ya. Jadi, jika hasil yang dihasilkan dari function linear searching ini tidak menghasilkan min 1, maka dia akan return 1. Oke, min 1 ini dari mana sih? Tadi kan aku udah bilang ya, kalau misalkan dia nggak ketemu nih pencariannya tuh, kayak, wah, gue dicari-cari si Budi nih, ternyata nggak ketemu. Nah, dia akan mengembalikan nilai min 1. Min 1 ini akhirnya akan digunakan di sini, teman-teman. Jadi, kalau misalkan dia ketemu, pasti hasilnya nggak min 1 dong. Nah, makanya dia akan mengembalikan nilai ini. Nah, yang akan dikembalikan itu adalah ini, teman-teman. Right, and dia akan mengembalikan si nama yang dicari, berarti si Budi. Dia itu berada di kelas dan duduk di bangku kita nggak pakai kelas, kita pakai koma. Berarti hasil. Nah, kita tambahin ke 1 ya teman-teman, karena kan indeks itu dimulai dari 0. Jadi kita tambahin ke 1, biar hasilnya itu pas lah gitu, sesuai. Oke. Jadi, kalau misalkan, aku lagi ya di sini ya. Jadi, jika hasilnya itu jika hasil pencariannya itu tidak mengembalikan min 1, dia akan mencetak nama yang dicari berada di kelas dan juga duduk di bangku ke hasil ke 1. Jadi, kita lihat si Budi ini ternyata berada di kelas nih teman-teman. Dan dia juga berada di bangku ke-6. Kita lihat di sini ya, data aslinya. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya, ada di bangku ke-6. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan si Budi ternyata nggak ada di kelas? Atau kita mau cari nama yang lain di luar dari nama ini. Misalkan kita mau cari nama Ani. Oke, kita bikin perandaian yang lain dulu nih. Ini kan kalau misalkan hasilnya bukan min 1 kan. Nah, gimana nih kalau misalkan hasilnya min 1? Nah, kita akan bikin return juga atau pengembalian juga. Jadi kalau misalkan hasilnya bukan min 1, dia akan mencetak nama yang dicari tidak ada di kelas. Oke, misal ya, kita akan mencari nama Hana. Nah, dia akan mengembalikan sesuai dengan yang aku bilang tadi. Karena kan si Hana ini nggak ada yang di sini. Maka dia nggak ada di kelas. Berarti kan sininya apa? Dia akan return min 1. Karena setelah dia mengulang-ulang, ternyata dia nggak ada nih. Dia return itu min 1. Jadi dia akan mengembalikan else ini, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih itu ada materi yang bisa aku sampaikan dan aku sharing ke teman-teman semua terkait algoritma pencarian atau linear search ya teman-teman ya. Semoga materi yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.